75 tahun sudah Indonesia merdeka. 25 tahun lagi, tepatnya di tahun 2045 nanti, bangsa kita akan merayakan 1 abad kemerdekaan, di mana diperkirakan sekaligus menjadi tahun emas bagi Indonesia. Bukan waktu yang terlalu lama untuk hanya terus menunggu. Indonesia harus berani, cepat, dan efisien dalam mencari revolusi jangka panjang terbaik menuju bangsa impian. Oleh karena itu, Indonesia harus siap dengan sumber daya manusia yang baik. Salah satu caranya ialah dengan pemberdayaan potensi anak-anak yang sejatinya akan menjadi bibit-bibit penerus bangsa kelak. Namun, proses menuju hal itu tidaklah mudah. Anda mungkin akan bertanya-tanya jika tahu ada anak baru berusia belasan tahun sudah terjerat kasus hukum. Faktanya, terdapat sekitar 3.000 anak berada di balik jeruji besi saat ini yang tersebar di LPKA, rutan, dan lapas di seluruh Indonesia. Bukankah hal demikian kiranya cukup memprihatinkan? Adapun beberapa survei menyebutkan bahwasanya mayoritas anak yang terjerat kasus hukum adalah disebabkan minimnya kasih sayang orang tua serta tak tersentuhnya dunia pendidikan. Begitu pula kiranya yang dialami oleh anak-anak binaan LPKA kelas 1A Ketuarjo, Jawa Tengah. Bertempat di Kecamatan Ketuarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1A Ketuarjo menampung sekitar 50 anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dengan latar belakang yang bermacam-macam. Berpedoman kepada pembinaan dan pengayoman dengan pola rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi yang disalurkan melalui berbagai program seperti pendidikan, kedisiplinan, dan nasionalisme. Namun, pada realitanya, kami melihat terdapat kurang optimalnya pelaksanaan program-program tersebut, khususnya terhadap pembinaan akan nilai-nilai entrepreneurship dan pelestarian budaya setempat, seperti halnya pembudidayaan batik Purworejo. Padahal, sejatinya anak-anak binaan di LPKA kelas 1A Ketuarjo memiliki potensi yang amat besar serta semangat yang tinggi untuk berubah dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hal inilah yang mendasari kami, mahasiswa Universitas Diponegoro, untuk menginisiasi sebuah gerakan pemberdayaan berupa penanaman nilai-nilai entrepreneurship yang ditunjukkan kepada anak-anak binaan LPKA kelas 1A Ketuarjo, sekaligus berperan aktif dalam pelestarian batik Purworejo yang kami implementasikan melalui program Sajadah Batik Purworejo sebagai upaya peningkatan jiwa entrepreneurship berbasis pelestarian budaya. Kami menyadari betul akan manfaat yang besar dari pelestarian batik Purworejo yang jumlahnya kian lama, kian tergerus zaman. Juga dengan memaksimalkan potensi kreativitas anak-anak binaan LPKA dalam membatik, sekaligus menanamkan nilai-nilai entrepreneurship dari hasil batik tersebut. Dalam pelaksanaannya, metode yang kami gunakan adalah sistem learning by sharing and doing, di mana sebab adanya pandemi COVID-19, kami menggunakan media daring sebagai sarana memberikan pelatihan membatik secara virtual. Pertama adalah kegiatan pelatihan berupa pemberian materi, desain alat berupa motif batik, dan juga pembuatan alat berupa sajadah batik. Selanjutnya yang kedua, kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi pelestarian kebudayaan membatik dan juga pengenalan nilai-nilai entrepreneurship. Yang terakhir, ketiga, dengan dilakukannya monitoring berupa memantapkan nilai-nilai kreativitas dan entrepreneurship secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun dalam proses membatik, kami memperkenalkan kepada anak-anak binaan LPKA mengenai 4 tahapan dalam membuat sajadah batik Purworejo, yaitu tahapan awal pembuatan sajadah batik. Diawali dengan membuat pola pada kain. Pola makanan celorot dan buah manggis merupakan ciri khas identik dari kota Purworejo. Dan bedug Kiai Bagelen adalah ikon kota Purworejo yang merupakan bedug terbesar di dunia. Tahapan kedua yaitu mencanting, menggunakan malam atau lilin mengikuti pola yang sudah dibuat. Tahap ketiga adalah pewarnaan batik dengan teknik penggunaan indigo sol dan menggunakan teknik colet. Dan tahap terakhir adalah yaitu penghilangan malam atau lilin yang menempel pada kain menggunakan media air panas dan campuran soda abu. Dengan memperkenalkan metode membatik, sajadah batik Purworejo, masyarakat sasaran diharapkan akan terlatih untuk mandiri dan produktif dalam berkreasi dengan dasar nilai-nilai entrepreneurship dan pelestarian budaya yang ditanamkan. Sehingga dengan adanya bekal kewirausahaan yang mumpuni, masyarakat sasaran juga diharapkan memiliki kepercayaan diri dan memiliki modal yang cukup guna menunjang masa depan mereka. Sebagaimana juga harapan besar yang diutarakan oleh Bapak Suprapto selaku Koordinator Pembimbingan Anak Binaan LPKA kelas 1A Ketuarjo terhadap penelitian pemberdayaan sejarah batik yang beliau sampaikan melalui media WhatsApp. Ya, khususnya dari LPKA, dengan adanya kemarin modal dasar pengetahuan keterampilan sudah membuat kaderisasi sejumlah 6 anak ini. Diharapkan dari ke-6 anak ini nanti bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman
warga binaan di LPKA Kutoarjo ini. Jadi kami akan kembangkan. Jadi kami nanti akan buatkan program pelatihan batik untuk anak-anak LPKA Kutoarjo dengan dimotori oleh ke-6 anak yang kemarin sudah mendapatkan pelatihan. Ya, dengan harapan nanti pertama semua anak pembinaan LPKA Kutoarjo mempunyai tambahan pengetahuan dan keterampilan mengenai batik. Ya, setelah anak-anak semua mempunyai pengetahuan keterampilan batik, diharapkan nanti dia setelah keluar dari LPKA juga bisa mengembangkan dirinya dengan bermodalkan keterampilan batik yang sudah didapat di LPKA Kutoarjo. Serta tak lepas harapan kami bahwa masyarakat sasaran yang dalam hal ini adalah anak-anak binaan LPKA, ketika mereka sudah lepas dari masa tahanannya, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berdaya guna, juga dapat membaur dan diterima kembali oleh masyarakat banyak, sehingga mereka dapat melanjutkan cita-cita dan masa depannya.